Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran dari online. Pada pertemuan kali ini kita akan coba mempelajari dan membahas bagaimana cara pemeriksaan baterai secara visual dan non visual. Sebelum melakukan pemeriksaan baterai, seperti biasa kita harus tetap mengikuti prosedur keselamatan kerja. Yang pertama, gunakan peralatan yang ada sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kedua, ikuti instruksi guru dan instruktur. Yang ketiga, menggunakan wear pack atau baju praktek. Dan yang keempat, ikuti langkah-langkah yang sudah terdapat di LKPD. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan baterai ini, yang pertama adalah baterai basah. Di sini kita menggunakan baterai basah dengan kapasitas 12 volt dan 40 ampere hour. Di sini kita bisa lihat kodenya NS40Z. Artinya kapasitas baterai ini menggunakan 40 ampere hour. Yang kedua yaitu adalah ampometer. Ampometer ini digunakan nanti pada saat pengukuran tegangan baterai. Yang ketiga yaitu adalah hidrometer. Alat ukur ini dipergunakan untuk mengukur berat jenis larutan elektrolit yang terdapat pada baterai. Dalam pemeriksaan baterai itu terbagi menjadi dua langkah. Yang pertama yaitu pemeriksaan baterai secara visual, artinya bisa kita lihat. Yang kedua adalah pemeriksaan secara non visual, artinya pemeriksaan baterai dengan menggunakan alat ukur. Baik, kita mulai pemeriksaan yang pertama dari baterai, yaitu pemeriksaan baterai secara visual. Pemeriksaan baterai yang pertama yaitu kita melihat kondisi dari kotak baterainya. Apakah kotak baterainya terdapat retak, bocor, atau permukaan kotak baterainya yang mengembang. Jika kotak baterai mengalami keretakan atau mengalami kebocoran, sudah pada tentu berarti baterai tersebut harus segera diganti dan tidak bisa dipergunakan kembali. Namun apabila kotak baterai masih dalam kondisi baik, artinya tidak bocor atau tidak retak, maka baterai masih bisa digunakan. Pemeriksaan yang kedua yaitu melihat sel dari baterai tersebut. Artinya kita membuka dulu tutup dari larutan elektrolitnya atau tutup dari tiap selnya. Dari bagian lubang ini kita bisa lihat apakah selnya mengembang, mengkristal. Sel baterai mengalami proses pengkristalan atau mengembang, artinya sel baterai sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun apabila sel baterainya masih dalam kondisi baik, artinya tidak mengalami pengkristalan, sel baterai masih bisa digunakan. Pemeriksaan yang ketiga dari baterai adalah kita memeriksa terminal dari baterai. Untuk mengetahui kondisi terminal baterai, maka kita bisa gunakan kunci pas atau kunci ring dengan ukuran 10. Kita buka bautnya dengan murnya. Kemudian kita lihat bagian terminalnya, apakah terminalnya sudah mengalami karat atau korosi, atau mungkin biasanya berwarna putih karena jamur. Kalau misalkan terminal baterainya dalam kondisi berjamur atau karat, maka kita harus membersihkan terlebih dahulu bagian terminal tersebut dengan menggunakan sikat atau amplas. Pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan dari kapasitas larutan elektrolitnya. Kita bisa melihat dari indikator antara upper dengan lower, apakah larutan elektrolitnya masih berada di daerah sini atau tidak. Misalkan kalau larutan elektrolitnya berada di bawah indikator lower, berarti kapasitas baterai itu sudah berkurang dan kita harus menambahkan kembali larutan elektrolitnya.
Namun apabila larutan elektrolit masih bisa berada di indikator 2 ini, berarti masih bisa dikatakan layak untuk digunakan. Pemeriksaan baterai yang keenam yaitu dari pemegang baterainya. Di sini kita bisa lihat pemegang baterainya apakah sudah berkarat atau mengalami korosi atau mungkin kendor. Kalau misalkan pemegang baterainya kendor, maka kita harus kencangkan bagian baut dan murnya. Atau kalau misalkan pemegang baterainya sudah berkarat atau berjamur, kita tinggal membersihkan bagian pemegang baterai tersebut sehingga bisa bersih kembali. Pemeriksaan baterai yang terakhir yaitu pemeriksaan dari lubang ventilasi yang terdapat pada sel baterai. Di sini kita bisa lihat ada lubang ventilasi. Apakah lubang ventilasi tersebut mengalami mampet atau ada kotoran? Maka kita bisa bersihkan bagian lubang tersebut sehingga lubang penapasan bisa berjalan secara normal. Baik, sekarang kita melakukan pemeriksaan baterai yang kedua, yaitu pemeriksaan baterai secara non-visual. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemeriksaan baterai secara non-visual kita membutuhkan alat ukur. Pemeriksaan baterai non-visual yang pertama itu pemeriksaan baterai dari tegangannya. Apakah tegangan baterainya masih normal atau tidak? Kita ketahui bahwa tegangan baterai yang normal itu berkisar antara 12 volt. Alat ukur yang kita gunakan yaitu apometer. Sebelum kita menggunakan alat ukur apometer, terlebih dahulu kita lakukan kalibrasi dari apometer tersebut. Gunanya supaya proses pengukuran bisa berjalan normal. Caranya yaitu dengan kita putar indikatornya ke indikator ohm. Kemudian kita tempelkan bagian kabelnya, ujung pobnya, pob yang merah dengan pob yang hitam. Seperti ini. Kemudian kita lihat di sini. Apakah jarumnya sudah menunjukkan di angka 0 atau belum? Kalau jarumnya sudah menunjukkan angka 0 berarti apometer bisa digunakan. Namun apabila jarumnya tersebut bergerak ke sebelah kanan, maka kita lakukan kalibrasi dengan memutarkan bagian putaran yang besar dan putaran yang kecil menggunakan obeng. Cara pengukuran tegangan baterai yaitu dengan menghubungkan dua prob ini dengan bagian terminal dari baterai. Ingat, kabel yang berwarna merah kita hubungkan ke terminal positif, sementara kabel yang berwarna hitam kita hubungkan ke terminal yang negatif. Kita putar dulu indikatornya menunjukkan ke bagian ukuran 50 DC volt. Kenapa harus di 50? Karena kapasitas baterai adalah 12 volt. Sehingga kita harus menggunakan nilai yang melebihi dari 12 volt. Di sini kita lihat hasil dari pengukuran tegangan baterai itu sebesar 6 volt. Artinya baterai tersebut sudah berkurang nilai kapasitasnya. Tindakan yang perlu kita lakukan apabila tegangan baterai kurang seperti ini atau kurang dari spesifikasi 12 volt, maka kita harus melakukan pengecasan pada baterai tersebut dengan menggunakan baterai charger. Pemeriksaan baterai yang kedua dari pemeriksaan baterai secara non visual adalah pemeriksaan baterai berat jenis. Alat ukur yang kita gunakan adalah hidrometer. Cara penggunaannya adalah kita harus membuka terlebih dahulu bagian sel baterainya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan alat ukur hidrometernya. Seperti ini. Kemudian kita tekan bagian pipetnya. Sehingga air bisa masuk ke bagian dalam dari hidrometer.
Dari sini kita bisa lihat ukuran dari berat jenisnya. Di sini kita bisa lihat besar ukuran berat jenisnya adalah kurang lebih 1,10 kg per cm. Artinya berat jenisnya sudah berkurang dari spesifikasi. Spesifikasi yang benar yaitu adalah sekitar 1,25 sampai 1,27. Atau kita juga bisa melihat dari indikator warna. Kalau kita melihat dia berada di indikator warna merah, artinya baterai memang harus segera diganti larutan elektrolitnya. Sementara kalau misalkan larutan elektrolit berada di indikator warna putih, kita cukup mengecas bagian dari baterai tersebut. Namun kalau larutan berada di bagian indikator warna hijau, artinya baterai masih bisa layak digunakan. Baiklah anak-anak, itulah prosedur atau langkah-langkah dari pemeriksaan baterai, dimulai dari pemeriksaan baterai secara visual, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan baterai secara non-visual. Cukup sekian pertemuan kita di pembelajaran daring hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.